Baik, kembali lagi bersama saya tentunya di Galeri Papua. Teman-teman sahabat Galeri Papua, pada kesempatan yang begini kembali lagi bersama saya Sepi tentunya. Saat ini saya bersama seorang bapak di tempat ini. Bapak ini merupakan Pol PP di Kabupaten Deai, tepatnya di Gedongan Bupati di Wagite. Nanti selanjutnya Bapak akan memperkenalkan dirinya, sudah lama atau sudah berapa lama dia bekerja di sini, kemudian manis pahit yang beliau Bapak rasakan seperti apa. Kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana cerita dia, karena beberapa waktu belakangan ini saya sering berkunjung ke sini. Saya temukan bahwa Bapak ini selalu setia dalam pelayanan dalam hal mengabdi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Bapak ini. Dibanding pegawai-pegawai yang lain, Bapak ini selalu setia, tekun, ulet, dan tidak lupa beliau rajin sekali. Dan selanjutnya kita akan tanya Bapak dia, nama, kemudian sudah lama kerja berapa di tempat ini, dan lain-lain. Bapak akan sendiri langsung bicara. Langsung Bapak bicara. Ya, perkenalan, nama saya Stefanus Badi. Selama kerja di Kabupaten Deai, kediaman Deai, setelah 2017 sampai sekarang 2022. Kampungnya DBI di Matadi. Baik, terima kasih. Itu mungkin perkenalan singkat dari Bapak seperti yang tadi sudah teman-teman dengarkan. Jadi Bapak ini sudah kerja dari tahun 2017 di Kediaman sebagai Satpol PP, menjaga lingkungan kediaman atau rumah dinas Bupati. Kurang lebih sekitar 6 sampai 7 atau 8 tahun beliau sudah kerja di sini. Kira-kira Bapak, selama Bapak mengabdi di tempat ini, apa kesan-kesan atau suka duka yang Bapak sudah rasakan? Kesan-kesan atau suka duka atau senang atau tidak senang yang Bapak rasakan itu apa, seperti apa? Bapak bisa ceritakan biar teman-teman juga tahu. Karena begini Bapak, di beberapa tempat kabupaten terutama di bagian pegunungan wilayah Lepago, misalnya Dogiai, Intang Jaya, kemudian Paniai dan seterusnya, itu saya sudah berkunjung ke sana, tapi saya tidak temukan seperti yang Bapak lakukan ini, pelayanan yang Bapak lakukan. Di sana itu memang saya lihat pelayanan Satpol PP dan lain sebagainya itu agak sedikit, walaupun ada tapi tidak melaksanakan tugas mereka. Mungkin dengan berbagai macam alasan, tapi itu kami tidak tahu, kami tidak akan bicara ke sana. Tapi kita fokus di Bapak Stefanus Adi di Kabupaten Dea ini. Ya, selalu Bapak ini bisa cerita ke teman-teman ya. Saya tugas ini sudah 24 jam saya jaga di kediaman Kabupaten Deia ini. Saya sendiri dengan itu polisi dorang juga datang, bos datang, baru dorang juga datang ke sini. Cuma Bapak Bupati tidak ada, kalau saya sendiri jaga di kediaman Bupati. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit kebiasaan-kebiasaan yang beliau temukan selama pelayanan beliau di tempat ini. Kemudian selama Bapak Badi menjabat atau menjaga kediaman Bupati ini, kira-kira Bapak Badi biasa menghadapi masalah-masalah atau tidak? Misalnya dari masyarakat atau dari mana-mana begitu. Coba ceritakan ke teman-teman biar teman-teman juga tahu. Ya, kalau masalah itu masyarakat datang juga ribut banyak, tapi sudah aman, kasih pulangkan semua aman, kasih amankan orang semua. Jadi masyarakat semua datang itu ketika Bapak ada di sini, Bapak Bupati ada di sini. Bapak Bupati ada di sini. Kalau tidak ada, masyarakat tidak ada sunyi.
Nah, hal itu juga sama juga untuk keamanan TNI, Iya. Polri juga sama. Sama. Jadi Bapak ada baru mereka ada di sini. Ada di sini. Kalau tidak ada, tidak ada. Tidak Cuma ada. Bapak Badi saja yang 24 jam 24 non-stop jam jaga di non-stop tempat ini. jaga ini. Ya teman-teman bisa dengar sendiri, ini luar biasa Bapak. Iya. Bapak ini merupakan seorang contoh atau panutan yang patut kita teladani. Walaupun pekerjaannya ya dari sisi perekonomian dan lain sebagainya kita bisa menganggap seperti begitu, tapi beliau ini setia. Yang kita harus belajar tuh setia, soal kesetiaan dalam tanggung jawab besar maupun kecil ini yang perlu kita telah. Karena kembali ke seperti tadi awal saya sampaikan bahwa di beberapa kabupaten di wilayah Mepago maupun Lapago tidak sama dengan kondisi yang ada di sini yang saya temukan. Oleh sebab itu saya berinisiatif untuk coba bercerita atau berdiskusi dengan Bapak Badi, dan kebetulan diskusi itu bisa berlangsung malam ini. Selanjutnya kami akan ke pertanyaan berikutnya. Selama Bapak Badi mengabdi di sini, kurang lebih ada beberapa pegawai yang ada di sini di lingkungan rumah dinas Bupati. Apa? Kurang lebih berapa jumlah pegawai Pol PP yang ada di rumah dinas Bupati ini? Oh, berapa? Ini kan Pol PP yang apa ini? Jaga di sini. Iya, yang jaga tugas di sini. Tugas di sini 1, 2, 3, 4, 5 tambah perempuan 3, 8 orang. 8 orang. Ya, itu yang bertugas di kediaman Bupati Kabupaten Deya itu jumlahnya 8 orang Satpol PP. Tapi setiap kali saya berkunjung ke sini, yang saya temukan itu beliau nih, Bapak Badi, yang selalu setia. Oleh sebab itu Bapak Badi ini seorang pahlawan yang perlu kita memberikan dia penghargaan yang setinggi-tingginya dalam hal menjalankan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai pengabdi di kediaman dinas Bupati Kabupaten Deya, teman-teman. Kemudian selanjutnya semenjak Bapak mengabdi di sini atau menjaga di sini, Bapak biasa temukan masalah-masalah kah tidak? Masalah-masalah begitu yang sering terjadi di lingkungan ini dari masyarakat ataupun itu ada kah tidak? Kalau ada Bapak bisa cerita, kalau tidak ada tidak perlu. Kalau masalah itu tidak ada, tapi maksudnya saya pekerjaan di sini itu di kediaman ini atas dasar saya punya dasar itu 3 hukum: hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah. Itu saya sudah alami, jadi saya selama 24 jam di kediaman ini. Ya. Luar biasa Bapak. Teman-teman bisa dengar sendiri. Beliau Bapak Adi ini punya landasan pijakan untuk mengabdi tempat ini tadi disebutkan oleh landasannya itu 3: hukum adat, hukum agama, Pemerintah. hukum pemerintah. Itu. Dan itu sudah menjadi darah daging beliau. Saya tahu. Sudah jadi, dan itu yang memotivasi atau mendorong beliau untuk terus mengabdi dalam kondisi maupun keadaan apapun, mau kacau atau mau ada Bapak Bupati atau tidak, beliau tetap stay dan standby di sini. Ya, Itu merupakan suatu hal yang sulit kita temukan di mana-mana, teman-teman. Ini perlu kita apresiasi. Nah, baik. Kemudian selama Bapak mengabdi di sini, Bapak sudah melakukan kerjasama sama teman-teman atau bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman-teman sekitar sini kah tidak? Baik itu TNI maupun Polri maupun Satpol PP yang lain yang menjaga, misalnya di wakil bupati atau sekda dan lain sebagainya. Itu komunikasinya tuh bagaimana, hubungan kalian tuh baik atau tidak? hubungan kita tugas selama di kediaman ini ada sosialisasi dengan polisi, anggota Pol PP. Kita sama-sama sosialisasi, begini kasih tahu masyarakat, ya begitu. Baik. Saya kasih putuskan, baru yang datang anggota polisi juga saya biasa kasih informasikan sama polisi orang baru, begini masyarakat kasih tahu begini, pegawai kasih tahu begini. Saya biasa sosialisasi dengan itu polisi Pol PP. Baik. Ya, jadi teman-teman bisa dengar sendiri bahwa beliau ini ada di garda terdepan di antara masyarakat dan pemerintah atau aparat keamanan. Jadi ketika ada masalah di tengah masyarakat, beliau yang duluan muncul, kemudian
menjelaskan keluhan atau masalah yang dihadapi masyarakat ke pihak berwajib atau TNI Polri. Kemudian sebaliknya, jadi beliau ini selain mengabdi sebagai petugas Satpol di kediaman rumah dinas Bupati, beliau juga berperan aktif dalam masyarakat itu. Seperti yang teman-teman tadi dengar, sudah melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa teman-teman. Beliau tidak melihat nilai yang didapatkan, tapi soal kesetiaan, soal pengabdian terhadap daerah tercintanya. Ini perlu kita dari kabupaten lain di seluruh tanah Papua maupun Indonesia mencontohi beliau untuk terus kita tekun mengabdi pada masyarakat kita, daerah kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita teman-teman. Jadi ini merupakan suatu hal yang bisa saya temukan. Kemungkinan di lain kesempatan saya akan terus menggali berbagai macam pertanyaan atau hal yang beliau masih sembunyikan teman-teman. Mungkin diskusi atau wawancara singkat kita pada malam hari ini sampai di sini. Saya Sepita Buni, Galeri Papua, undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.